Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan lagi ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 191 Kelainan Maryam. Henry tiba-tiba berdiri, mendatangi Julian dan bertanya, "Di mana Wang Guoqing?" Meskipun Julian belum pernah bertemu Henry sebelumnya, penampilannya sudah sangat familiar baginya. Dia berkata sambil tersenyum, "Halo asisten Hen, saya tidak tahu di mana Wang Guoqing saat ini. Saya baru saja menerima izin ini dari dia secara khusus, datang ke sini untuk menanganinya." Henry terus menatap Julian dan menemukan bahwa matanya sangat jernih dan jernih, tanpa rasa gugup atau panik sama sekali, yang membuatnya merasa sedikit kecewa. Dia mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, dan menatap Maryam. "Pengacara Julian, berapa banyak saham yang dimiliki Wang Guoqing sekarang dan berapa nilainya?" Maryam meletakkan surat transfer ekuitas dan bertanya. "Ada 20% sahamnya. Menurut harga penutupan hari ini, nilai totalnya sekitar 4,58 miliar yuan. Julian mengeluarkan selembar uang dan berkata sambil membalik-baliknya. Oh, Maryam merasa sangat tidak nyaman. Ketika sahamnya naik tajam, dia ingin menjualnya, jelas untuk menghasilkan uang. "Apakah ada yang membeli sahamnya?" Maryam bertanya ragu-ragu. "Ya." Julian menjawab dengan sederhana. "Siapa?" Maryam sangat terkejut mendengar bahwa pembelinya pun sudah dikonfirmasi. Audio Hanze milik dari Software grup Channel. Jakarta Zhang. Ah, Maryam berdiri karena terkejut, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Bukankah ini pria yang kakek katakan di telepon bahwa dia akan menikah sebulan lagi? Dia, bagaimana dia bisa terlibat dalam masalah ini? Maryam berdiri di sana, wajahnya penuh kebingungan dan pikirannya penuh kebingungan. Maryam, Julian mencoba berteriak saat melihat Maryam terdiam. Pengacara Julian, menurut peraturan, orang dalam perusahaan saham gabungan Wang Guoqing memiliki hak penolakan pertama. Saya berencana untuk membeli semua sahamnya. Maryam kembali tenang dan mengumumkan secara langsung. Maryam telah membuat keputusan di dalam hatinya saat ini. Dia tahu dengan jelas bahwa membeli saham Wang Guoqing saat ini akan memakan biaya yang mahal. Dan bahwa tujuan Wang Guoqing menjual saham tersebut pasti tidak murni. Tetapi dia tetap memutuskan untuk membelinya. Tanpa ragu-ragu, tidak ada alasan lain selain dia tidak mau. Jika ada persimpangan dengan Hanze, Henry tidak bisa tersesat. Julian tidak terkejut dengan keputusan Maryam. Sebagai konsultan pengacara perusahaan, dia telah melihat hal seperti ini berkali-kali dan tidak terkejut. Mulut Henry terbuka lebar. Dia benar-benar ingin melompat dan menyentuh dahi istri Maryam untuk melihat apakah dia demam atau sedang bingung. Bagaimana dia bisa melakukan hal sebesar itu dan disembelih? "Tua," Henry hendak berbicara, tetapi Maryam melambaikan tangannya untuk menghentikannya. "Pengacara Julian, itu saja. Saya akan membeli 20% sahamnya dan mentransfernya ke nama Henry. Anda dapat menanganinya segera." Setelah Maryam selesai berbicara, dia mengeluarkan pena dan memeriksa dari meja, dan menulis cek itu dengan menggeseknya, memberikannya kepada Julian. Julian mengambil cek tersebut dengan sangat cepat.
segera membuat dokumen hukum, menyelesaikan masalahnya, dan pergi. Ruangan menjadi sunyi kembali. Maryam duduk di kursi, wajahnya penuh kecemasan, suasana hatinya masih belum bisa tenang. Henry mengambil perjanjian di atas meja dan melihat jumlah serta nama semua orang di sana. Sayang, kita telah dimanfaatkan saat ini. Anda sekarang adalah pemegang saham terbesar kedua perusahaan. Bukankah Anda senang? Maryam berpikir lama, dan akhirnya memutuskan untuk tidak memberitahu Henry tentang Hanze. Jangan sampai Henry mengambil tindakan drastis, dan berkata sambil tersenyum. Henry melihat bahwa wajah Maryam telah kembali normal, dan kulitnya juga telah kembali normal. Sekarang kesepakatan sudah selesai, dan dia juga mengetahui bahwa Wang Guoqing telah menghasilkan sedikit uang, dan itu tidak lebih dari menghasilkan kembali 1,1 miliar yang dia peras terakhir kali. Ketika dia melihatnya suatu hari nanti Wang Guoqing masih akan mendapatkan kembali apa yang menjadi miliknya. Saya tidak suka menjadi anak kedua, kata Henry sambil tersenyum. Benci? Saya pemegang saham utama dan Anda pemegang saham kedua. Apa yang Anda takutkan? Maryam terhibur dengan lelucon Henry dan merasa jauh lebih baik. Aku tidak terbiasa kamu menjadi yang teratas. Aku suka mengambil inisiatif. Henry menggoda dengan seringai di wajahnya. Nakal, wajah Maryam langsung memerah. Henry membuat beberapa lelucon dan merasa lebih baik. Dia mengambil perjanjian itu dan membacanya untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia melihat ke arah Maryam dan bertanya, "Sayang, berapa banyak uang yang dapat saya hasilkan dari 20% saham ini dalam setahun?" Melihat Henry telah menerima bagiannya, Maryam perlahan-lahan melepaskan masalah Hanze dan menjawab dengan senyuman, "Mungkin 7 hingga 8 miliar. Wow, banyak sekali, seru Henry. Maryam mengangguk. Aku bisa membeli 4 gadis penghangat tempat tidur seperti Leni setahun. Henry mengayunkan tinjunya dengan penuh semangat. Mata Maryam membunuh orang. Mengapa orang ini memikirkan hal ini? Sayang, aku memutuskan untuk membeli 4 gadis penghangat tempat tidur besar tahun ini. 1 akan memasak untukmu. 1 akan membersihkan untukmu. 1 akan menggosok punggungmu. Dan 1 lagi akan siap membantu kamu. Henry melompati, memeluk Maryam dan berteriak semangat berdiri. Ketika Maryam mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Dia akhirnya memiliki hati nurani. Siapa yang tahu siapa yang memukuli anak itu? Kalau begitu biarkan mereka bergiliran menghangatkan tempat tidurku, kata Henry di akhir, dengan keinginan yang dalam di matanya. Henry, Maryam mendengar ini dan memikirkan tujuannya ketahuan membeli harga saham, dan dia benar-benar akan meledak. Sampai jumpa lagi, kata Henry, berbalik dan lari. Maryam yang marah tertinggal. Henry berjalan keluar rumah, senyuman di wajahnya menghilang. Maryam dapat menyembunyikan pikirannya yang sebenarnya. Tetapi Henry bukanlah orang bodoh. Dia dapat melihat dengan jelas. Dan dia telah menebak bahwa tujuan Wang Guoqing pasti tidak murni. Segala sesuatu hari ini adalah jebakan. Tetapi sejak Maryam melakukan ini,
dia memiliki tujuannya adalah menyelesaikan sendiri sisa masalahnya dan mencoba mengurangi stresnya. Henry keluar dari kantor dan langsung menghubungi nomor Bayu. Saat ini, dia cukup puas karena orang ini mudah digunakan. Kakak ipar, kamu memintaku untuk menelepon siapa? Bayu bertanya di telepon segera setelah panggilan tersambung. Aku mencarimu, Henry berkata dengan marah. Mencariku? Bayu jelas tidak menjawab dan bertanya dengan bingung. Temui kamu di bar Huan Yu setengah jam lagi. Temukan tempat yang bagus untuk menungguku. Setelah Henry selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Tidak repot-repot memberinya kesempatan untuk mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Bayu di ujung sana sedang berbaring di ranjang hotel, memandangi wanita yang baru saja akan memulai, dengan wajah penuh kerinduan. Sekarang dia mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah karena dia berhutang pada Henry di kehidupan sebelumnya? Dia gagal mengejar wanita yang disukainya, tetapi direnggut olehnya, dan dia harus menderita kesakitan Audio karena milik dipanggil Soper kapan Channel. saja. Apakah ini legendanya? Bab 192 suara Bayu penuh kekecewaan. Ketika Henry tiba di Huan Yu Bar, Bayu sudah memesan kamar pribadi di lantai 2 dan sedang menunggu. Saat Henry memasuki kamar pribadi, Bayu berdiri dan datang ke sisi Henry seolah dia sedang menyapa bosnya. Dia membungkuk dan berkata, "Halo, saudara ipar." Jika ada yang melihatnya saat ini, mereka tidak akan pernah percaya bahwa inilah Henry yang memukulinya di tempat untuk pertama kalinya, berlutut dan memohon belas kasihan, dan berteriak 3 kali bahwa dia bodoh. Namun, segala sesuatunya sangat tidak dapat diprediksi. Setelah konflik berulang kali, Bayu awalnya ingin menggunakan metode bijak untuk menghadapi Henry, tetapi dia gagal. Namun, kakak perempuannya lebih tegas bahwa Henry adalah suaminya. Kakak ipar, tolong jangan buka mulut atau tutup mulut. Aku tidak berani meminta adikmu, apalagi menyentuhnya. Henry mengerutkan bibirnya dan mengatakan yang sebenarnya simpan saja untuk wanita jahat itu. Dengan dia, kurasa hidup akan menyenangkan. Sangat pintar, terlalu jahat, kakak ipar. Kakak perempuanku tidak kalah dengan Maryam dalam hal penampilan, sosok, temperamen, kemampuan, bakat dan kebijaksanaan. Dia bahkan lebih dewasa dan feminin darinya. Kamu benar-benar dapat mempertimbangkannya. Ucapnya dengan sangat tulus. Nadanya bahkan ada permohonan di dalamnya. Hentikan. Jangan pikirkan Maryam, tidak sekarang atau di masa depan. Ketika Bayu membuka mulutnya, Henry menebak apa yang dia maksud. Oh, nada suara Bayu penuh kekecewaan. Jangan terlalu berbudi luhur. Selama kamu tidak bersaing denganku untuk mendapatkan wanita, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Aku tidak peduli. Jika kamu kehilangan kemampuan, kamu bisa datang kepadaku. Henry berpikir energi orang ini dan akhirnya menghiburnya. Haha, oke, terima kasih, kakak ipar. Ada apa denganmu memanggilku ke sini hari ini? Wajah Bayu langsung dipenuhi dengan senyuman. Memikirkan keterampilan medis Henry, dia sangat senang. Terutama tentang masalah manusia. Siapa yang tidak ingin menjadi kuat? Ceritakan tentang keluarga besar di kota Bandung.
Setelah Henry selesai berbicara, dia langsung duduk di sofa, menuangkan segelas anggur, dan mulai minum. Ketika Bayu mendengar bahwa pertanyaan ini diajukan, dia merasa percaya diri. Dia duduk di sofa di sisi kiri Henry dan berkata, "Sebelum memperkenalkan keluarga besar Kota Bandung, izinkan Audio saya milik memperkenalkan Software kepada Channel. Anda kekuatan keseluruhan karakteristik Kota Bandung." Henry tidak berbicara, hanya menyesapnya dan mengangguk. Ada pepatah di Kota Bandung bahwa satu keluarga memiliki 4 rumah tangga, 1 desa dan 2 raja. Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengarnya. Setelah Bayu selesai berbicara, dia memandang Henry sambil tersenyum, yang juga bisa jadi dikatakan sebagai rasa bangga. Ketika Henry mendengar ini, dia menjadi tertarik. Dia meletakkan gelas anggurnya dan menggelengkan kepalanya, matanya penuh kerinduan. Satu keluarga mengacu pada keluarga baik kami. Keluarga kami memiliki sejarah ratusan tahun di Kota Bandung. Dapat dikatakan bahwa keluarga tersebut memiliki elit di berbagai bidang. Anda akan mengetahui situasi spesifiknya ketika Anda bergabung dengan keluarga Bay. Saat dia mengatakan ini, kata elit sepertinya menjengkelkan, jadi dia menahan diri. Henry tersenyum dan mengangguk. Saya telah merasakan kekuatan keluarga Bay. Dahi Bayu ditutupi garis-garis hitam. Mungkinkah saya dipukuli? Kakak perempuan saya berinisiatif untuk menikah. 4 rumah tangga mengacu pada keluarga Sen, keluarga Luo, keluarga Leng, dan keluarga Chai di Kota Bandung. Apakah keluarga Sen adalah keluarga Sen Zongfeng dan Sen Haoge? Henry langsung bertanya ketika menyebut keluarga Sen. Itu keluarga mereka. Sen Zongfeng adalah kepala keluarga. Oke, perkenalkan keempat keluarga ini kepadaku secara detail. Keluarga Sen adalah kepala dari 4 keluarga. Bisnis perhiasan yang mereka geluti terutama menempati bagian penting di seluruh industri perhiasan Jawa. Di bawah kedok bisnis perhiasan, mereka sebenarnya terlibat dalam perdagangan narkoba bawah tanah dan terlibat dalam perdagangan narkoba bawah tanah, raja narkoba bawah tanah. Ketika Bayu mengatakan ini, kemarahan dan kecemburuan muncul di matanya. Perdagangan narkoba bawah tanah, Henry sedikit bingung mengapa ada perdagangan bawah tanah seperti itu. Yang mereka perdagangkan adalah obat-obatan penyelamat nyawa yang langka di dunia, bahan obat berkualitas tinggi yang sulit ditemukan di dunia, dan harganya sangat mencengangkan. Ketika Bayu membicarakan hal ini, dia jelas-jelas mendecakkan lidahnya, dan matanya dipenuhi kekaguman. Henry mengangguk dan berkata dia mengerti. Keluarga Luo menempati urutan kedua di antara 4 rumah tangga. Mereka sebagian besar bergerak di industri catering. Merek mereka adalah Luo Keju yang terkenal di Jawa. Catering mereka menganjurkan ekologi hijau dan terkenal di dunia. Keluarga Luo selalu sangat rendah hati. Adapun situasi sebenarnya Audio dari milik keluarga Software Luo, Channel. tidak ada yang tahu. Keluarga Leng menempati urutan ketiga di antara 4 rumah tangga. Mereka terutama bergerak dalam industri monopoli penanaman, produksi dan pengolahan bahan obat. Mereka memiliki saham di hampir setiap basis perdagangan bahan obat utama di Jawa, dan bahkan dapat mengendalikan harga obat. Anda tidak ingin menjadi anggota keluarga Leng? Aneh.
Leni adalah putri kepala keluarga Leng saat ini, Leng Qingyang. Apa? Ketika Henry mendengar pertanyaan ini, dia benar-benar tidak dapat mempercayai telinganya. Wanita cantik gunung es yang dia goda setiap hari ternyata adalah wanita tertua dari keluarga Leng. Memikirkan pertanyaan ini, dia merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya. Leni adalah putri dari keluarga Leng. Dia adalah orang yang beku dan wanita yang seksi saat disentuh. Siapapun yang mengincarnya tidak akan berakhir dengan baik. Bayu telah mendengar tentang Henry dan Leni urusan. Hari itu ciuman di tempat kompetisi balai pengobatan tradisional Jawa Wang bahkan lebih mengesankan. Jadi saya secara khusus mengingatkan Anda. Henry mengangguk dan tidak berkata apa-apa, tetapi memberi isyarat kepada Bayu untuk melanjutkan. Keluarga Chai adalah yang terakhir dari 4 keluarga. Meskipun keluarga Chai adalah yang terakhir, keluarga Chai adalah yang paling misterius. Di permukaan, keluarga mereka hanya berinvestasi dalam bisnis real estate. Banyak properti real estate di kota Bandung adalah milik mereka. Properti keluarga, tetapi mereka jarang bersaing dengan orang lain, dan dia jarang bermusuhan dengan orang lain, dan ditertawakan oleh semua orang sebagai orang yang membosankan dan kaya. Bank pertama adalah Bank Tianyi, kota Bandung dan bahkan gua penjualan emas yang terkenal di Jawa. Ada orang yang menjadi kaya dalam semalam, dan bahkan lebih banyak lagi orang yang menjadi pengemis dalam semalam. Yana dikenal sebagai harimau yang tersenyum. Dia duduk dan mengumpulkan uang setiap hari. Apa rahasia anak buahnya? Karena Henry telah berurusan dengan Bank Tianyi, dia setuju dengan evaluasi Bayu dan mengangguk puas. Namun, yang lebih dia pikirkan adalah apa latar belakang Bank Tianyi, dan bagaimana mereka bisa hidup damai sambil terlibat dalam hal-hal seperti itu, terutama wanita seperti Fuji, yang jelas merupakan orang yang sangat berbahaya. Meskipun Bayu tidak melakukan apa-apa setiap hari, dia tahu semua yang terjadi di kota Bandung. Dia tahu lebih banyak tentang konflik antara Henry dan Bank Tianyi dan keluarga Sen. Terutama ketika dia datang ke Huanyu Bar hari ini, dia tahu lebih banyak. Jika Henry tidak memberi pelajaran pada Hongbo dan Sen Haoge, keluarga Bai mungkin akan mengambil tindakan. Sebagai putri dari keluarga Bai, Yanti dianiaya. Namun, Henry mengambil tindakan yang dapat dianggap sebagai melampiaskan amarahnya secara terselubung, dan dia untuk sementara menoleransinya. Tetapi dia tidak benar-benar melepaskan masalah tersebut. Bersambung.